Selamat pagi, Salam, Horas, adapun nas harian di pagi hari ini saya bacakan untuk kita dari bahasa Batak Tuba Pasalmen 118 ayat 17. Kalau di Alkitab Mazmur 118 ayat 17. Dalam bahasa Batak Tuba dikatakan demikian, Dang tagamon mateau, saya mengulu doau, asa hupa jojor akapa baini jahuba. Dalam bahasa Indonesia, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Sekali lagi, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Siapa sih mau ingin mati? Pasti semuanya menolak ya. Kita semua mendambakan hidup. Seperti Anwar mengatakan, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Ya. Tetapi apakah ini maksud dengan hidup di sini? Itu tidak lepas dari latar belakang kehidupan pemazmur, misalnya Daud ya. Jadi boleh dikatakan nas hari ini memberi kesan kepada kita, dan pesannya apa? Yaitu hidup karena Tuhan. Dan untuk itu dia bersyukur terus menerus. Dan inilah sebagian dari ayat yang kita dengar dan saya bacakan tadi, yaitu karena dia hidup karena Tuhan, tentu hidupnya menyatu dengan Tuhan. Ibarat ranting ya yang melekat menyatu dengan pokok anggur ya. Sudah tahu kita maknanya. Begitulah kehidupan pemazmur, sehingga dikatakan aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Jadi sepanjang hidupnya itulah kehidupan pemazmur, menceritakan perbuatan Tuhan. Bagaimana itu caranya? Tentu dia harus mematikan apa itu? Yaitu hidup yang sering melukai, menyakiti hati Tuhan. Ya, apalagi kita juga harus mau mematikan apa? Keakuan kita, ego kita, ya, atau kesombongan kita. Karena kesombongan adalah awal kehancuran. Apalagi pemazmur juga berusaha untuk mematikan apa? Yaitu tegar tengkuk atau keras kepala ya. Dan itulah sehingga pemazmur yakin dia akan terus hidup ya. Hidup dalam arti dinamis, dia terus menerus. Dan juga dia berusaha untuk mematikan apa? Rasa iri. Seperti Saul ya, iri dia karena dengar Daud mau menjadi raja ya. Nah, itulah ada 4 hal sangat kontras dalam hidup pemazmur. Apa itu? Dia mematikan, yaitu yang menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Sebaliknya dia terus menceritakan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, yaitu dengan dia bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah sebenarnya obat mujarab bagi kita yang hidup di masa pandemi ini. Ya, nggak usah bersungut-sungut, salahkan siapa, salahkan ini tidak. Tidak perlu, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah kita bersyukur, apa yang terjadi? Kita yakin dan percaya bahwa COVID-19 ini pasti berlalu. Ya, dengan pegangan apa? Yaitu sesuai dengan waktu Tuhan dan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi inilah rasa bersyukur pemazmur, sehingga dia mau hidup, dan selama dia hidup dia selalu berusaha. Tadi mematikan, sekarang menghidupkan, yaitu selalu berbuat kepada Tuhan, menghidupkan, dia selalu melayani Tuhan. Dan untuk ini jemaat dikasih Tuhan, tidak ada alasan apapun, siapa saja, di mana saja, kapan saja kita melayani Tuhan. Apa pegawai negeri, swasta, pengusaha, apa saja, pelajar, mahasiswa, kita ikut ambil bagian melayani Tuhan. Dan yakinkan ketika bekerja, kita melakukan apa saja, ya kita masuk ke dalam hati kita, ini saya lakukan, saya perbuat adalah untuk melayani Tuhan. Kalau sudah begini, wah indah hidup ini ya. Kita mau ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya,
Seperti pemazmur dikatakan aku tidak akan mati, dia akan hidup terus. Karena apa? Karena bersama Tuhan, dia yakin dan percaya, dia juga senantiasa penuh dengan rasa syukur. Karena itu sebelum saya tutup dengan doa, ingatlah pesan Ibu. Apa itu? 3M. Memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Itulah pesan Ibu kita hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Betapa indahnya ya Tuhan kehidupan anak-anak-Mu yang terus berusaha mematikan hati yang melukai Tuhan, hati yang menyakiti Tuhan, dan juga tegar tengkuk, keras kepala. Dan oleh kasih-Mu Tuhan, kami juga berusaha untuk mematikan yaitu rasa iri, sehingga ada bagi kami Tuhan hanya mau rindu melayani Tuhan, sehingga kami merasa hidup. Dan oleh iman kami, kalaupun kami melewati kematian, akan menerima hidup selama-lamanya. Betapa indahnya hidup yang orang terus bersyukur, seperti pemazmur. Tatap tilitlah Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau ada dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang mereka lakukan, kerjakan, dan perbuat, itu adalah dalam rangka melayani Tuhan. Betapa indahnya hidup ini Tuhan, hidup bersama Tuhan, dekat kepada Tuhan, akrab dengan Tuhan, sehingga kami setia sampai Maranatha. Biarlah Tuhan, kehidupan demikian mendorong kami untuk kami senantiasa tinggal diam dalam Engkau, dan Engkau tinggal dalam kami, sehingga terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin.